men are on their way to hunt you down. Not worth till we last one up. When I get to you. They got me put up here. Berlatar di sebuah pabrik kimia tua Gaddafi di kota Libya, cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah pembantaian di tempat tersebut oleh sekelompok tentara bayaran yang dipimpin warga domestik bernama Rahmat. Ini orangnya yang pembantaian itu dilakukan atas dasar untuk mendapatkan sebuah detonator atau sebuah alat kecil yang dapat memicu bahan peledak, di mana peledak yang dimaksud Rahmat merupakan bom nuklir yang dapat memicu cikal bakal terjadinya Perang Dunia Ketiga. Dan inilah The Expendables 4. Kisah akan berfokus pada dua jagoan kita yang tiada lain adalah Christmas dan Barney. Ini bebenguknya di mana waktu itu Christmas tengah menghadapi gejolak pertikaian dengan sang kekasih sebab dia lebih mementingkan sahabatnya daripada kekasihnya sendiri. Gina, please. Kedatangan Barney ke rumah sahabatnya tentu membuat masalah semakin runyam, di mana amukan kekasih Christmas yang bernama Gina itu pun kian meledak setelah dia melihat Barney datang ke sana untuk mengajak sahabatnya pergi. Make me stressful? No. Rupanya Barney ingin meminta bantuan dari sahabatnya untuk mengambil kembali cincin kesayangannya yang diambil seseorang setelah dia mempertaruhkan cincin tersebut dan kalah dalam pertaruhannya. I lost my ring last night at a bet. Awalnya mereka berdua ingin mengambil cincin itu secara baik-baik, di mana perkelahian pun tak terhindarkan seketika orang yang mengambil cincin itu sangat resek dan tidak kooperatif. You almost killed me. Beberapa waktu berlalu setelah mendapatkan cincinnya kembali, Barney lantas mengumpulkan semua anak buah Expendables-nya untuk menjalankan sebuah misi bernama Ocelot dari salah satu orang penting CIA untuk menghentikan aksi salah satu pembunuh bayaran yang dipimpin oleh si Rahmat dalam mendapatkan detonator dari militer Libya. Rupanya Barney dan Christmas memiliki dendam tersendiri dengan kode misi tersebut, di mana dulu mereka berdua pernah menjalankan misi dengan kode yang sama yang berakhir dengan kematian 8 rekan mereka ketika mengungkap seseorang yang memiliki kode nama tersebut. Rahmat sendiri terlihat sedang menghabisi pasukan Gaddafi untuk mendapatkan detonatornya, di mana akhirnya dia berhasil mendapatkan detonator tersebut setelah menghabisi dengan kejam si komandan beserta anak dan istrinya. Sir, I have a new transport. Excellent. Di waktu yang bersamaan pasukan Expendables akhirnya datang setelah Rahmat mendapatkan barang yang diinginkannya, sehingga aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Kill them. Barney yang dari awal tetap mengamati timnya dari atas pun hanya bisa memberikan mereka arahan ke mana mereka harus pergi, yang ketika Christmas tengah sibuk mengejar Rahmat, tiba-tiba pesawat Barney terkena tembakan rudal sehingga Christmas pun memutuskan untuk menghancurkan peluncur tersebut dan menyelamatkan sahabatnya, di mana hal itu tidak berakhir dengan baik karena pada akhirnya Rahmat berhasil menghancurkan pesawat Barney sebelum dia melarikan dari sana, sehingga kematian Barney tentu membuat hati seorang Christmas terluka, yang bagaimana tidak selama hidupnya mereka selalu menghabiskan waktu bersama layaknya saudara, di mana kesedihan itu pun berubah menjadi kekesalan ketika dia harus dikeluarkan dari misi oleh si agen CIA karena dianggap tak mematuhi aturan dari misi tersebut. Oh shit, Marsh. Who's gonna run Barney's team? It's our play, it's our call. You're out. Tak mau larut dalam kesedihannya, lantas Christmas mencari pekerjaan baru di mana dia bekerja sebagai pengawal seorang bos kaya dan hanya bertahan 1 hari setelah menghajar si bos tersebut setelah membuatnya kesal. Sweat up my balls.
Selanjutnya, Christmas yang masih belum bisa menerima keadaan dirinya pun lantas pergi ke rumah sang kekasih untuk mencari informasi. Yang karena Gina pulang lebih awal, Christmas harus mengutamakan keinginannya untuk ikut serta dalam tim demi membunuh Rahmat yang sudah merenggut Barney dari sisinya. Until everyone associated with it was dead. Pada akhirnya, Christmas hanya bisa menitipkan pisau kesayangannya kepada Gina sebagai jimat keberuntungan setelah dia ditolak mentah-mentah oleh Gina untuk ikut sertanya ke dalam tim. I'll make sure to give Ramna your regards. Esok paginya setelah Gina berangkat, Christmas pun mulai melacaknya di mana pisau yang diberikan semalam ternyata diselipkan alat pelacak supaya dia bisa menyusul kemana sang kekasih dan timnya pergi tanpa dicurigai siapapun. Saat itu juga Christmas pergi ke negara Thailand untuk menemui seorang mantan Expendables bernama Deka yang dulu pernah Barney ceritakan bahwa dirinya merupakan salah satu pembunuh berdarah dingin yang telah pensiun dini karena ingin menikmati hidup layaknya orang normal. Thanks for your help. Tak sulit baginya menemukan sosok si Deka ini, di mana dengan bantuan logo Expendables dia berhasil menemukan dan mengajaknya bersama setelah mengetahui jika perjalanan tersebut demi membalaskan dendam atas kematian dari mantan atasannya. Beralih pada komplotan Expendables, terlihat mereka sedang menyusun strategi bersama para petinggi CIA untuk merebut kembali detonator yang sudah digondol oleh Rahmat CS, serta mereka akan melindungi seorang saksi hidup yang mengetahui tentang siapa kode dari nama Ocelot yang ingin mengadukan atau mengumbar pada dunia siapa Ocelot itu sebenarnya. Now, I don't have to tell you how sensitive this mission is. Selesai dengan perencanaannya, mereka pun berangkat menuju salah satu kapal yang sudah dibajak oleh Rahmat yang berada di tengah lautan Thailand. Yang bersamaan dengan itu, Christmas juga berangkat dengan Deka menggunakan sebuah perahu kecil miliknya. With every person you kill. Sesampainya di kapal, Gina CS pun mulai mencari keberadaan Rahmat, di mana kapal tersebut terlihat sangat sepi, bahkan terlalu sunyi bagi tempat yang dijaga ketat oleh sebuah pasukan. Yang ketika mereka memasuki kapal, tiba-tiba... Ya, rupanya itu semua merupakan jebakan dari si Rahmat karena mengetahui pasukan Expendables akan datang mengambil detonatornya serta membalaskan dendam kematian pemimpin mereka yang telah dibunuhnya. Ketika perdebatan tengah berlangsung di antara anggota Expendables, tiba-tiba anak buah Rahmat membawa si agen CIA setelah menyatakan bahwa dirinya merupakan pimpinan dari kelompok tersebut. Sesampainya di kapal, Deka memutuskan hanya untuk mengantarkan Christmas sampai di sana saja sebab dia sendiri memilih untuk tidak ikut campur dengan alasan takut jika dia akan menghidupkan kembali sosok Deka yang dulu yang bisa membuatnya kembali jadi pembunuh berdarah dingin. Menghormati keputusan itu, Christmas pun tak ambil pusing dan tetap melanjutkan kembali misinya, di mana dia pergi sendiri menaiki kapal dan membantai beberapa penjaga yang dia temui di perjalanan. Don't move and turn around. Di waktu yang bersamaan, Rahmat yang mengetahui jika pemimpin Expendables itu merupakan petinggi CIA pun meminta sebuah pertukaran di mana Rahmat akan mengampuninya jika dia membebaskan atasannya yang tengah ditahan oleh CIA. I can get you the authority. Fellow guys in your lockup. Hilang kontak dengan anak buahnya membuat Rahmat sangat curiga, di mana Christmas akhirnya mengaku jika dia telah membunuh beberapa anak buah Rahmat yang sedang berjaga. Hal itu pun lantas memicu kekesalan Rahmat sehingga dia langsung menyuruh anak buahnya menangkap Christmas saat itu juga. My men are on their way to hunt you down. Now what do we lost one up? Wanna get to you? Kehebatan Christmas tentunya membuat anak buah Rahmat kewalahan di mana dia bisa membantai hampir setengah dari pasukannya sehingga semua anak buah Rahmat harus turun tangan untuk mengalahkannya. Ketika tengah terpojok, akhirnya Deka pun menampakkan dirinya dengan membantu Christmas melakukan perlawanan, di mana orang terkuat di Expendables itu pun bisa lebih santai namun lebih brutal dalam menghadapi musuh-musuhnya, sehingga tak membutuhkan waktu lama bagi mereka berdua untuk memenangkan pertarungan tersebut.
Mengetahui jika mereka sedang berada di lambung kapal, Tilrod pun mengencingi salah satu bagian yang akan terbuka jika terkena air, di mana hal itu baru mereka sadari ketika mengetahui fungsi dari ruangan tersebut. Ketika Christmas akan menyelamatkan teman-temannya, betapa kagetnya ketika dia melihat ruangan tempat kurungan sudah sepi sebab teman-temannya sudah tidak berada di sana lagi dan sudah melarikan diri. Tak disangka setelah beberapa saat keluar, para Expendables nyaris kembali tertangkap. Yang beruntung, Christmas dan Deca datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka semua. Setelah bersatu, mereka pun langsung memasuki inti kapal untuk melihat bom nuklir yang siap meledak dalam waktu kurang dari 30 menit. Yang bom tersebut hanya bisa dimatikan dengan sebuah alat bernama tombol pemutus jarak jauh, di mana orang yang dicurigai memiliki tombol tersebut adalah seorang Rahmat yang menjadi pimpinan pembunuh bayaran di kapal ini. Clock is ticking. Let's lock and load. Does the Pope shit in the woods? Dengan sebuah kejutan kecil, para Expendables akhirnya muncul ke permukaan, di mana aksi baku hantam, tembak-tembakan, tusuk-menusuk, dan cambuk-menyambuk pun tak terhindarkan lagi. Oh shit, Bob! Sementara Christmas menghampiri Rahmat, terlihat Deca sedang sibuk mengurus salah satu tangan kanan si Rahmat dengan bantuan anggota Expendables baru untuk mempercepat durasi pertarungan mereka. Sesampainya di tempat Rahmat, Christmas langsung menghabisi 3 anak buahnya yang berjaga di atas sana serta memulai pertarungan paling epik dengan si Rahmat untuk membalaskan dendam atas kematian sahabatnya. Lee, you good? Bertepatan dengan itu, datanglah si atasan Rahmat yang akan ditukar dengan si anggota CIA, di mana kejadian mengejutkan pun terjadi ketika si anggota CIA tersebut membunuh narapidana itu berikut dengan 2 orang yang mengawalnya. Ya, akhirnya terungkaplah fakta mengejutkan bahwa ternyata Ocelot atau orang yang paling dicari oleh Expendables ternyata adalah orang yang selalu memberinya misi, yang hal itu langsung memicu kekesalan Christmas sehingga ia pun memutuskan untuk meledakkan helikopter itu, yang besar kemungkinan akan digunakannya untuk kabur dari zona ledakan bom nuklir. Entah apa yang dipikirkan oleh si Ocelot ini, dia yang dari awal memegang tombol pemutus ledakan pun malah membuangnya, sehingga kedua belah pihak harus saling bertarung sambil mencari jalan keluar agar bisa selamat dari ledakan bom yang ada di kapal tersebut. Rupanya Expendables memiliki jalur pelarian dengan menaiki perahu milik si Deca, yang di sana tanpa sepengetahuan teman-temannya, Christmas memilih untuk mengorbankan diri demi mereka serta mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga dengan membalikkan kapal sehingga dapat meminimalisir dampak ledakan yang akan ditimbulkan oleh bom nuklir yang sebentar lagi akan meledak. Dengan pemikiran yang cepat, Christmas mencoba untuk membalikkan kapal itu sebisa mungkin, di mana Ocelot yang mengetahui jika misinya akan sia-sia pun memaksa anak buahnya untuk membunuh Christmas, tetapi ketika rasa putus asa mulai menyelimutinya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara ledakan dari luar yang berhasil menumbangkan pasukan Ocelot, yang bersamaan dengan itu, berondongan peluru berhasil menghancurkan tubuh Ocelot dan membuatnya mati dengan cara mengenaskan. Dan ya, rupanya itu semua merupakan ulah dari Barney yang ternyata masih hidup, di mana sebelum menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, dia terlebih dahulu meledakkan kapal menjadi 2, supaya kapal itu bisa meledak di dalam air dan minimalisir dampak ledakan tersebut.
Setelah tugas selesai, Barney lantas menjelaskan pada sahabatnya tentang kematiannya yang dipalsukan, di mana dia terpaksa melakukan itu demi memaksa si Ocelot keluar dari persembunyiannya, sehingga dendam yang bertahun-tahun tidak selesai pun dapat diakhirinya secepat mungkin. Dan untuk metode pelarian yang digunakan, Barney mengorbankan salah satu musuh yang mengambil cincinnya dulu dan kabur menggunakan parasut ke tempat yang jauh, sehingga dia bisa selamat serta berhasil memalsukan kematiannya. Tamat ending yang cukup membagongkan.